Buntut panjang TikToker Bima kritik Pemprov Lampung, orang tua diduga diintimidasi. Dan karena gue ngumpulin banyak orang yang mention gue tentang Lampung, dan sebelum-sebelumnya emang gue udah menyindir tentang Lampung, cuman tidak seviral sekarang ini ya. Makanya gue bikin presentasi itu, series gue launchingin, dimasukin di series gue sindir, gue babak habis-habisan. Dan emang gue sendiri emang sengaja ngeluarin kata Dajjal itu emang khusus konotasiin untuk provinsi daerah gue di Lampung, itu pemerintahannya ya, bukan suhunya gitu. Dan di video gue itu juga membahas tentang provinsi ya, gue bilang di provinsi Dajjal. Kalau misalnya kata-kata itu tidak digunakan, gue pakai bahasa yang halus, gak akan sampai ke kuping sama gubernur sama wakil gubernur itu. Komentar aja di nonaktif kan, apalagi komentar halus, gak bakalan sampai, gak bakalan seviral ini. Jadi kalau ada tuduhan bahwa ia telah menyampaikan kebencian, itu sama sekali tidak berdasar. Ia tidak sedang menyampaikan kebencian yang didasarkan pada misalnya suku, agama, etnisitas atau ras atau apapun gitu. Dia hanya mempersoalkan jalan yang rusak. Nah, ini yang saya kira harus diperhatikan oleh pemerintah setempat dan juga oleh jajaran Polda. Saya minta Pak Helmi Santika sebagai Kapolda untuk tidak memproses perkara ini menjadi perkara pidana, karena bagaimanapun kritik adalah hak yang sah yang dijamin di dalam konstitusi, di dalam undang-undang, dan harus didengarkan oleh pemangku. Kalau kita melihat itu hanya dipotong teks demi teks, ya tentu akan penafsirannya berbeda. Tetapi begini Mbak, kita ingin sampaikan posisi tegas dari kantor staf presiden, bahwa yang namanya masukan, yang namanya kritik itu dilindungi dan sah oleh undang-undang, nggak ada masalah begitu. Lalu yang kedua, bahwa yang namanya kritik ataupun masukan itu harus kita lihat itu sebagai sebuah pil pahit, pil pahit, obat pahit yang memang harus kita makan, yang harus kita minum demi perbaikan, demi kesembuhan. Karena memang faktanya kalau kita lihat, dan saya sudah melakukan cross check dengan teman-teman jaringan masyarakat sipil di Lampung, ya apa yang disampaikan Bima itu memang fakta yang ada gitu. Tapi kalau itu dirangkai kemudian diputus-putus, hanya dilihat sepotong demi sepotong, ya jatuhnya hanya akan dilihat hanya sekedar penghinaannya. Maka kita sebenarnya dari kantor staf presiden atas perintah Pak Muldoko itu udah jelas, kalau kantor staf presiden saat ini apapun masyarakat memberikan masukan, masyarakat memberikan kritik, dibuka seluas-luasnya. Dan memang karena kritik itulah pembangunan Indonesia hari ini, pembangunan yang dipimpin oleh Pak Jokowi itu bisa berjalan karena masukan, karena kritik. Tinggal masing-masing orang penilaian lain, penilaian. Iya. Jadi ada nilai negatif, ada nilai positif. Iya. Sebaik apapun ada orang yang nilai negatif. Kenyataannya banyak yang positif, alhamdulillah di Lampung ini nih. Ya, memang. Saya terima kasih warga Lampung ini. Tapi kenyataannya gubernur itu bicaranya udah lain sama saya, menyinggung perasaan. Itu kalau memang bongkar pembicaraan bisa tuh udah nggak sesuai dengan pejabat. Ya, artinya memang. Pernyataan seorang TikToker Bima Yudo Saputro yang mengkritik pemerintah provinsi Lampung berbuntut panjang. Sebelumnya diketahui bahwa ia menyoroti kebobrokan infrastruktur pembangunan, pendidikan, hingga pertanian di sana. Pasca kritikannya melalui akun TikTok @aubimaxbrebon yang sempat viral, sosok gubernur Lampung turut disorot. Ia diduga melakukan intimidasi terhadap orang tua Bima. Belum lagi penyayaannya untuk Pemprov Lampung itu juga berbuntut membuatnya dipolisikan. Gubernur Lampung Adnal Junaidi dikabarkan melakukan intimidasi terhadap orang tua Bima. Beredar luas bahwa ia menelpon ayah Bima dan mengatakan ada yang salah dalam mendidik anak. Hal ini lantas memicu perasaan tersinggung. Kabar tersebut membuat Adnal dikuliti warganet dan menjadi kejaran awak media. Saat ditanya soal intimidasi terhadap orang tua Bima, ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan berkomentar banyak. Ia juga membantah dan meminta bukti terkait kebenaran hal itu. Melalui akun media sosialnya, Bima mengakui bahwa rumahnya didatangi polisi. Lebih lanjut, katanya pihak aparat menanyakan identitasnya termasuk ijazah sekolah dari SD sampai SMA. Namun polisi menyebut mereka hanya datang untuk sambang dan dalam rangka melindungi. Dikatakan oleh Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Padra Arsyid,
Pihaknya datang untuk memeriksa kondisi keluarga Bima sebab anaknya sempat viral dan dilaporkan usai mengkritik pemerintahan Lampung. Polisi katanya ingin memastikan orang tuanya aman. Pengacara asal Lampung, Hinda Ansori Waika, melaporkan Bima ke Mapolda Lampung. Adapun laporan itu terkait adanya ujaran kebencian yang menyebut Lampung sebagai provinsi Dajjal. Oleh karenanya ia menegaskan bahwa permasalahan bukan pada kritikan jalanan rusak. Hinda justru berterima kasih kepada Bima yang memberikan masukan sehingga dapat menjadi penyemangat Pemprov Lampung memperbaiki lingkungan. Sementara itu Bima dipolisikan olehnya karena diduga melanggar pasal 28 ayat 2 Junto pasal 45 ayat 2 UU ITE. Ketua Umum Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia Julius Ibrani meminta Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Pemprov Lampung. Dikatakannya saat Agus Raharjo masih memimpin, ia sudah 5 kali menjadi tersangka korupsi. Meski begitu tidak ada yang berubah dari situasi di Lampung. Oleh karena itu Julius mendesak KPK agar memeriksanya secara rinci. KPK juga katanya patut curiga dengan APBD untuk perbaikan jalan raya, di mana hingga kini tak kunjung diperbaiki. Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung memutuskan untuk menghentikan kasus Bima. Alasannya karena mereka tidak menemukan unsur pidana dalam pernyataan sang tiktokers yang sempat viral itu. Hal ini diketahui usai melakukan gelar perkara dan pemeriksaan 6 saksi. Pernyataan seorang tiktoker Bima Yudo Saputro yang mengkritik pemerintah Provinsi Lampung berbuntut panjang. Sebelumnya diketahui bahwa ia menyoroti kebobrokan infrastruktur pembangunan, pendidikan hingga pertanian di sana. Pasca kritikannya melalui akun TikTok @aubimaxbrebon yang sempat viral, sosok Gubernur Lampung turut disorot. Ia diduga melakukan intimidasi terhadap orang tua Bima. Belum lagi penyayaannya untuk Pemprov Lampung itu juga berbuntut membuatnya dipolisikan. Gubernur Lampung Arnal Junaidi dikabarkan melakukan intimidasi terhadap orang tua Bima. Beredar luas bahwa ia menelpon ayah Bima dan mengatakan ada yang salah dalam mendidik anak. Hal ini lantas memicu perasaan tersinggung. Kabar tersebut membuat Arnal dikuliti warganet dan menjadi kejaran awak media. Saat ditanya soal intimidasi terhadap orang tua Bima, ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan berkomentar banyak. Ia juga membantah dan meminta bukti terkait kebenaran hal itu. Melalui akun media sosialnya, Bima mengakui bahwa rumahnya didatangi polisi. Lebih lanjut, katanya pihak aparat menanyakan identitasnya termasuk ijazah sekolah dari SD sampai SMA. Namun polisi menyebut mereka hanya datang untuk sambang dan dalam rangka melindungi. Dikatakan oleh Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Padra Arsyid, pihaknya datang untuk memeriksa kondisi keluarga Bima sebab anaknya sempat viral dan dilaporkan usai mengkritik pemerintahan Lampung. Polisi katanya ingin memastikan orang tuanya aman. Pengacara asal Lampung Hinda Ansori Waika melaporkan Bima ke Mapolda Lampung. Adapun laporan itu terkait adanya ujaran kebencian yang menyebut Lampung sebagai provinsi Dajjal.